Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP, Marwarar Sirait mengaku telah mengumpulkan 4 orang pengusaha kaya dan berpengaruh alias Taipan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang ingin dicapai oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 4 pengusaha dimaksud Marwarar adalah Prajogo Pangestu, pemilik Barito Pacific, Garibaldi Batohir, pemilik Adaro, Franky Usman Wijaya, Bos Sinarmas dan Sugianto Kusuma alias Aguan, pendiri Agung Sedayu. Tadi malam saya undang 4 pengusaha besar ke rumah saya. Dan, keempatnya, berkomitmen untuk membangun dan membantu rumah bagi rakyat Indonesia, ujarnya dalam diskusi program 3 juta rumah pemerintahan Prabowo Gibran, Senin, 28 Oktober 2024. Menurut pria yang akrab disapa Ara itu, selain keempat konglomerat papan atas Indonesia tadi, ia juga optimistis program 3 juta rumah akan banyak dibantu oleh pihak-pihak lainnya. Kalau kita terbuka, transparan, ngurusnya benar, kita tidak sombong, kita tidak feodal, birokratnya tidak susah ditemuin, saya rasa yang bantu akan semakin banyak, imbuhnya. Dia mencontohkan bagaimana kesuksesan ketika ia mampu menghimpun 11 perusahaan swasta nasional dalam berinvestasi dan membangun Hotel Nusantara di IKN Nusantara, Kalimantan Timur hanya dalam kurun waktu 9 bulan dengan fasilitas berkelas Hotel Bintang 5. Terbukaan publik, saya rasa nanti Bapak pertama kali di Indonesia harga-harga rumah bisa turun. Saya rasa itu pencapaian yang sangat membanggakan kita. Karena saya rasa selama ini kita bilang, oh karena ini tinggi. Pak Prabowo mengatakan 40% APBN bocor. Kalau kita paling tidak di kementerian kita bisa buat tidak bocor, artinya harga jual rumahnya murah nggak? Turun nggak? Ayo bantu saya dong. Pengusaha harus untung, ya. Tapi untungnya bukan dari, ya wajar gitu, harus untung. Kalau pengusaha nggak untung juga ngapain jadi pengusaha. Bank harus untung, ya wajar gitu. Kalau nggak ngapain jadi badan usaha. Nah urusan ini semua, tadi ada satu owner bank, telepon saya. Ada apartemen, nyangkut, dia lihat kemarin begitu, ada 600 berapa unit, udah dia mau jual murah. Bahkan dia mau nyumbang sebagian dari yang nyangkut. Tinggal saya cari lagi sisanya dari pengusaha lainnya. Nanti sebentar lagi kita bisa bagi apartemen Bang di Jatinegara, 630 apartemen yang udah jadi. Dari mana? Dari yang nyangkut di bank, ownernya mau bayar sebagian, tinggal cari sedikit lagi, doain. Mungkin kalau tercapai angkanya kita bisa kasih sama masyarakat. Jadi pembiayaannya macam-macam. Dan saya mohon dari para pengusaha-pengusaha yang besar-besar, saya juga backgroundnya pengusaha, saya dengan rendah hati, saya pengusaha yang sedang-sedang lah. Belum jadi konglomerat, ya pengusaha sedang-sedang. Saya mulai dari diri sendiri sebagai menteri, 10 November saya akan undang pengusaha, saya berikan 2,5 hektar tanah saya di Tangerang. Dan yang membangun pengusaha yang lain, bangunannya dan juga isinya. Mudah-mudahan 8 bulan lagi kita sudah bisa serahkan kepada berapa ratus masyarakat di situ. Dan saya minta jadi model, nanti mungkin 10%-nya TNI berpenghasilan rendah, ASN berpenghasilan rendah, guru berpenghasilan rendah. Jadi ada ekosistem yang baik. Ada berbagai macam suku, agama yang ada di situ, jadi tidak eksklusif. Jadi kita mau bikin nanti alih-alih komunitas, saya mau undang. Siapa yang alih komunitas di sini? Pemberdayaan komunitas. Jadi kita jangan hanya membangun fisiknya, tapi membangun ekosistemnya. Jadi saya ketuk ya, dan saya nggak biasa hanya nyuruh, tentu walaupun sedikit contoh, tapi contoh itu saya mulai dari saya sebagai menteri. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu juga berkenan. Nah, nanti saya perlu sekali ini, di sini ada bagian kerjasama CSR. Modelnya macam-macam. Nanti ada tanah dari bank atau sitaan dari siapa, yang bangun bisa kita. Kalau model di Tangerang, tanahnya dari swasta, yang bangun swasta. Kemudian diserahkan gratis kepada rakyat. Modelnya beda-beda. Bisa nanti lain kali
tanahnya dari swasta, yang bangun kita dari perumahan. Makanya ini kita punya ini Pak Fahri harus mengakomodir itu. Jadi orang datang nanti ke sini satu lain-lain ini, oh iya Pak Budiarsa saya yakin mau bantu. Pak Budiarsa saya tahu Bapak integritas dan semuanya. Pak Ciputra adalah orang yang saya hormati. Bapak mau nggak dukung ini Pak? Mau kan? Pak tepuk tangan dong Pak Budiarsa. Pasti. Saya yakin. Kita tidak boleh minta uang, tapi kita minta entah tanahnya, entah kebangunnya. Boleh nggak? Ayo, jangan sampai, balik lagi ke depan, judul gerakan gotong royong jangan cuma basa-basi. Jangan cuma dipidatokan. Kalau di keyakinan saya, iman tanpa tindakan sama saja dengan mati. Iman harus dengan tindakan. Jadi, kita nggak suka basa-basi, gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Saya nggak bisa sendiri, nggak ada Superman yang ada super tim. Saya mohon Bapak-bapak dari yang paling kecil, yang sedang, yang besar, yuk bantu saya mengurus rakyat kita. Kalau kita mau aman, juga harus ada pemerataan. Ya, kalau kita mau hidup aman di Indonesia ini, jangan kesenjangan terlalu besar. Kita tahu kok rumusnya itu, ayo kita. Saya tidak mau terima uang, nanti kita bikin sistem yang legal, dengan BPKP dan kejaksaan, kasih tanahnya, atau kasih bangunan dan isinya, atau kasih semuanya. Nanti kita bantu dengan titik-titik mana yang dibutuhkan, karena jangan sampai tidak tepat sasaran. Jangan kita bangun di tempat orang yang udah kaya semua. Ya, kita kasih datanya, kita butuh di desa ini, kecamatan ini, siapa yang berkenan. Jadi ada interaksi. Karena sedih sekali Pak, ada tempat-tempat yang dibangun tapi nggak ada penghuninya. Padahal banyak yang membutuhkan. Mohon doanya ya, doakan saya semoga bermanfaat, dan Pak Fahri, doakan saya supaya tidak korupsi. Ya, doakan saya tidak punya kepentingan pribadi. Tadi malam saya undang 4 pengusaha besar ke rumah saya. Saya senang dari 4 grup besar, dari grup Barito Pak Prayogo, dari grup Adaru Pak Boy Thohir, dari Sinarmas Pak Franky, dari satu lagi Pak Aguan Agus Dayu. Semua 4-4-nya komit untuk membantu rumah buat rakyat Indonesia. Ya, tadi malam saya rasa saya transparan saja, ya. Saya undang, ayo dong teman-teman senior-senior yang sudah besar, bantu dong ini buat rumah rakyat. Semuanya siap. Jadi kita sudah lumayan lah, ya. Apalagi kalau nanti Pak Dirjen, Pak Fahri, kita transparan, ya, kita terbuka, kita ngurusnya benar, kita nggak sombong, kita nggak feodal, birokratnya nggak susah ditemuin. Saya percaya yang bantu akan makin banyak. Ini sangat tergantung kita kok. Kita dipercaya nggak? Kita sombong nggak? Kita cepat nggak? Ini ada Pak Ben, teman saya juga Pak Ben dari Pulau Intan. Bagaimana kita sama-sama jadi investor ya di IKN. Pak Ben, ada Salim, ada apa aja Pak Ben ya, Agus Dayu, Barito ya, ada 11 ya kalau nggak salah. Nah, ini hebat Pulau Intan ya, 9 bulan ya atau 8 bulan 9 bulan bisa membangun Hotel Nusantara di IKN. 9 bulan Hotel Bintang 5. Ayo dong kita yang bagus-bagus ini berlomba-lomba berbuat kebaikan. Sekali lagi itu yang mau saya sampaikan sebagai menteri. Terima kasih dukungan semuanya. Semoga Tuhan membalas kebaikan Bapak Ibu yang sudah datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.